Di video kali ini kita akan membahas Moondrop Kato yang merupakan penerus dari KSSX yang pernah dirilis beberapa tahun lalu oleh Moondrop. Kato sendiri merupakan singkatan dari KSSX Advanced Technology Optimized atau singkatan dari Kato. Memiliki beberapa upgrade yang tentu saja sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana suaranya dan upgrade-nya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Berbicara soal Moondrop sendiri sudah sangat-sangat terkenal. Sebut saja seperti ini monitor mereka seperti S8, A8, Blessing 2, KSXX, Kato, Starfield, Aria, dan satu yang mengecewakan yaitu SSR yang pernah kita review juga. Tapi selain SSR yang pernah kita review, everything's very good, termasuk Quark sekalipun. Kato ini cukup menarik, dia memberikan suara yang bisa dikategorikan sangat koheren karena menggunakan satu atau single dynamic driver per side. Jadi tentu saja masalah koherensi tidak ada, everything's very good and intact. Dipasarkan di harga sekitar 2,6 jutaan, harga yang cukup premium untuk sebuah in-ear monitor single dynamic driver. Selain itu, di kelas harga segitu ada juga penantang mereka yaitu Tangjim Hana 2021 yang juga tidak kalah menarik sebenarnya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Moondrop Kato ini. Moondrop Kato sendiri pernah kita bahas unboxingnya di video terpisah, jadi kalian bisa cek link di atas atau cari sendiri di playlist kita untuk unboxing Moondrop Kato, untuk lebih detailnya terkait unboxingnya. Dan untuk packagingnya secara umum kami berikan skor A. Ini merupakan packaging yang super lengkap dan sangat-sangat berkesan. Selanjutnya kita bahas build quality dari Moondrop Kato ini. Oke, untuk build quality dari Moondrop Kato ini, housingnya ini berbahan metal, lebih tepatnya stainless steel dengan body yang memiliki finishing glossy. Di sini kita lihat terdapat satu fan hole di sini, fan hole kecil, dan juga memiliki desain dari inner housing yang cukup unik. Kita lihat di sini ada pola-pola ergonomiknya. Faceplate-nya sendiri bisa dikategorikan polos dan ada tulisan Kato kecil. Jadi di sini kita lihat ada tulisan Kato kecil. Kalau untuk bagian nozzle-nya sendiri pun bisa dilepas. Di sini ada silver nozzle, dan kalau kita lihat di sini ada brass nozzle yang kita dapat ganti-ganti dan melakukan tuning suara. It's really nice to have untuk mentuning suara tentunya. Konektornya sendiri sudah dual pin 0,78 mm. Kalau kita lihat ke bagian air hook-nya sudah preform juga. Kita lihat di sini sudah preform. Untuk bagian kabelnya ini single line seperti ini. Kabelnya pun sangat cantik, berbahan atau berwarna silver, walaupun terkesan agak sedikit kaku memang. Lalu untuk splitternya berbahan metal. Jadi berbahan metal seperti ini, ada tulisan Moondrop, bisa kelihatan. Nah, untuk bawahnya ini twisted. Kalau kita lihat di paling bawah, jacknya sendiri berbahan metal dengan straight plug 3,5 mm gold plated. Nah, ini yang cukup unik juga, ada air tips yang diberikan dari Moondrop. Ini air tips khusus untuk Moondrop Kato, dimana kayak ada garis-garisnya begitu. Very good. Dan ini brass nozzle dari Moondrop Kato yang bisa kalian ganti-ganti. Overall, untuk build quality dari Moondrop Kato bisa dikategorikan superb dan kami berikan skor A. No doubt. Selanjutnya kita bahas fitting dari Moondrop Kato ini. Secara fitting Moondrop Kato ini, kalau kita lihat dari housingnya ini sedang saja, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, dan akan versatile untuk semua jenis telinga. Kalau pada saat pemakaian sendiri, dia bukan tipe yang super sesak atau super senak ya, jadi menekan telinga kalian terlalu banyak yang ditekan. No, ini bukan tipe yang super senak tentunya, jadi tidak akan terasa panas atau mengganggu untuk jangka waktu pemakaian lama.
Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit, jadi ya cukup oke, tapi bukan yang terkedap kalau menurut saya. Kalau kalian pakai in-ear monitor seperti Stage Diver dan custom in-ear monitor pasti akan jauh lebih kedap dibandingkan Moondrop Kato ini. Ini fittingnya mirip-mirip dengan Starfield sebenarnya kalau kita bilang. Untuk AirTips-nya pun, AirTips baru dari Moondrop Kato ini pun sangat nyaman dan lembut banget. Untuk pemakaiannya pun tidak ada terasa mengganggu, karena mungkin ini sudah medical grade ya. Jadi biasa kalau AirTips yang spin fit yang lama-lama, itu mungkin kadang-kadang sedikit gatal-gatal telinga saya. Mungkin alergi terhadap bahannya atau gimana ya, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk yang punya Moondrop Kato ini, sudah very superb. Tidak ada gatal-gatal ataupun hal-hal lain yang mengganggu. Secara fitting kami berikan skor B+ untuk Moondrop Kato ini. Walaupun dia berbahan housing metal, tapi housingnya ini pada saat dipakai tidak terasa berat sama sekali. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Moondrop Kato ini. Moondrop Kato ini memiliki sound quality yang bisa dikategorikan VDSP atau Virtual Diffuse Sound Field dari Moondrop, dan ada sedikit elevasi di bagian bassnya. Mungkin kita bilang enggak V-shape atau Harman a little bit bass boost. Ya mungkin itu yang lebih cocok ya untuk Moondrop Kato ini. Untuk bassnya sendiri yang tadi saya sampaikan memang ada sedikit boosting di bagian bassnya ini. Memiliki bass yang bisa dikategorikan cukup baik impact-nya dan cukup pas kuantitinya. Di satu titik juga hal itu memberikan bass yang clean dan tidak bleber ke mid. Untuk decay-nya pun cukup cepat dan terasa clean dari Moondrop Kato ini. Untuk bagian mid-nya, dia memiliki mid yang sedikit mundur, tapi tidak in a big margin ya, maksudnya sedikit saja, sedikit sekali mundur. Jadi Moondrop Kato ini memiliki mid yang agak sedikit mundur, lebih mengutamakan treble dan bass-nya. Tapi tetap mid-nya ini memiliki body yang bagus, presentasi yang bisa dikategorikan fantastik. Vokal cowoknya tetap tebal, terasa tebal-tebalnya dan cukup berenergi. Untuk vokal ceweknya memiliki artikulasi yang sangat baik dan cukup terkesan lepas kalau menurut saya. So far, no complaint about the mid. The mid is very good dengan proporsi yang pas serta tonalitas yang bisa dikategorikan sangat matang. Tidak ada tanda-tanda shoutiness ataupun sibilan sama sekali. Untuk bagian treble-nya ini cukup extend kita bilang. Kalau kita bilang ceringnya dapat banget. Selain itu juga detailnya ini juga dapat banget. Treble-nya ini juga salah satu hal yang menarik dari Moondrop Kato ini. Treble dari Moondrop Kato ini juga memiliki airiness yang bisa dikategorikan cukup baik. Jadi setiap instrumen ataupun vokal ini terasa agak sedikit lebih luas. Jadi tidak berdempet-dempet atau sumpek seperti itu. Itu karena memang airiness dari treble-nya ini yang sangat-sangat terasa banget. Tidak ada tanda-tanda sibilance dan tidak terkesan kering sama sekali untuk bagian treble-nya. Untuk Kato kita di sini kita review dengan silver nozzle, tapi ada brass nozzle, di mana brass nozzle itu memiliki suara yang bisa dikategorikan bassnya itu sedikit dikorbankan untuk airiness transient yang lebih baik di bagian high-nya. Untuk bassnya sendiri memang agak sedikit lebih tight, tapi tidak se-punchy ataupun se-warm dari steel nozzle-nya. Jadi, tapi not in a big margin, jadi hanya kecil aja sih perbedaannya untuk dua nozzle tersebut, brass ataupun silver. Tapi it's nice to have. Jika kalian bosan dengan salah satu soundstick, kalian bisa cari soundstick yang lain dengan ganti nozzle. Secara umum tonalitas dari Kato ini kami berikan skor solid A. Sangat baik untuk in-ear monitor satu ini. Nothing wrong, everything is very good. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Moondrop Kato ini. Moondrop Kato ini bukan merupakan in-ear monitor yang super agresif ataupun super nyantai. Dia merupakan in-ear monitor yang cukup pas ya presentasinya, tidak terlalu smooth, tidak terlalu nyantai, tapi juga tidak super agresif, memiliki presentasi yang pas banget untuk dikategorikan sebagai all-rounder. Tapi di satu titik dia tetap mempertahankan predikannya sebagai IEM yang resolving banget. Timbernya untuk Moondrop Kato ini overall nothing wrong, everything is very good, pinpoint banget suara timbernya, pas banget seperti aslinya. Karena memang didukung dengan tuningan yang bisa dikategorikan sangat baik. Untuk soundstage-nya sendiri terasa wide, height, dan depth-nya sangat-sangat baik untuk kelas harganya, terasa kesan 3D-nya juga. Detailnya sangat baik, ini in-ear monitor yang resolving, jadi menghasilkan detail yang sangat-sangat baik. Walaupun dia menggunakan single dynamic driver, tapi dia menghasilkan detail yang bisa dikategorikan sangat-sangat presence, resolusinya pun bagus, very good intinya.
Untuk clarity-nya ini mantep banget. Kita bilang mantep banget clarity-nya. Dia memiliki black background yang sangat baik. Tidak ada noise yang terasa. Kalau kita bandingkan dengan Starfield akan terasa sedikit sedikit butek. Kalau kita bilang agak sedikit grainy, agak sedikit kurang, ada sedikit fail juga. Ini lebih lepas, lebih resolving juga untuk Moondrop Kato ini. Clarity-nya pun overall better than Starfield. Separasi imaging dan positioning, separasinya tidak ada masalah sama sekali. Imagingnya terasa 3D-nya. Positioning, everything is pinpoint, nothing wrong there. Secara teknikalitas kami berikan skor A solid untuk Moondrop Kato ini. This is a very good all-rounder in-ear monitor. Dengan teknis dan tonal yang bisa dikategorikan dapat diterima untuk semua orang, hampir semua orang mungkin bisa menerima in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Moondrop Kato ini. Cons dari Moondrop Kato, nggak ada. Everything's good. Pro-nya, kalau kalian mencari in-ear monitor all-rounder, ini sudah ada di hadapan kalian. Tidak usah cari yang lain. Di harga 2,6 jutaan ini merupakan salah satu in-ear monitor yang cukup all-rounder. Untuk value for money-nya, kami berikan skor amin, dan ini termasuk salah satu in-ear monitor yang very good value. Dan bisa kalian pertimbangkan kalau memang kalian mencari in-ear monitor single dynamic driver di harga 2 jutaan. Ini salah satu pilihan yang sangat mudah saya rekomendasikan. Oke, untuk perbandingan Moondrop Kato versus Starfield. Mungkin ini tidak terlalu fair, tapi kebetulan kita ada Starfield di sini, jadi kita bandingkan saja. Secara presentasi, Moondrop Kato ini lebih resolving dibandingkan Starfield, di mana suaranya ini lebih netral di sini dibandingkan Starfield yang a little bit warmer. Suaranya Starfield juga lebih smoother dan lebih relaxing dibandingkan Kato yang lebih bright. Kita bilang lebih bright ya, dibandingkan dari Starfield ini. Untuk bagian bassnya sendiri, Moondrop Kato ini memiliki bass yang lebih clean. Selain itu juga memiliki resolusi yang lebih baik dibandingkan Moondrop Starfield ini. Secara tekstur pun lebih baik di Moondrop Kato. Untuk bagian mid-nya mungkin terasa sedikit lebih tebal di Starfield, lebih smoother di Starfield. Di sini lebih clean, lebih resolving, lebih lepas, dan secara resolusi juga higher. Tapi ada terkesan sedikit lebih brighter di Moondrop Kato dibandingkan Starfield. Untuk bagian treble-nya, Moondrop Kato absolutely win. Treble-nya ini lebih airy, detailnya lebih dapat, stringnya juga lebih bagus dibandingkan Starfield yang memiliki treble yang sedikit laid back dan smoother. Jadi overall, this better all-rounder. Ini lebih warmer, lebih smoother, dan relaxing. Tapi it's nice to have Starfield di sini. Secara teknikalitas, Moondrop Kato ini jelas lebih superior dibandingkan Starfield. Resolusinya juga lebih bagus dibandingkan Starfield dengan detail dan lebih resolving dibandingkan Starfield. Tapi kalau tonalitas kita bicara soal selera, kalau kalian suka yang lebih nyantai, lebih smoother, dengan harga yang lebih murah, Starfield masih menjadi pilihan yang cukup menarik. Tapi kalau kalian suka yang lebih balance, ya, lebih neutral, ini sudah pilihan yang blind buy pun nggak apa-apa. This is very good. Kesimpulan. Singkat saja kesimpulannya, Moondrop Kato ini saya simpan sebagai koleksi saya pribadi. Untuk review-review ke depannya juga. That's it. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Moondrop Kato ini, atau pertanyaan seputar dunia personal audio, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.